seminar yang bertemakan membangun paradigma baru terhadap makna guru. Nah, di sini penyaji akan mempresentasikan pandangannya mengenai tema ini. Nanti setelah penyaji selesai memaparkan pandangannya terkait hal yang dipresentasikan, nanti akan ada sesi tanya jawab yang akan ditanyakan oleh pembahas. Baiklah, untuk presentasinya akan dipresentasikan oleh Saudari Eva Yuliani. Kepada Saudari Eva dipersilakan. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita diberi kesempatan untuk hadir dalam rangka menghadiri seminar pendidikan profesi guru. Salat beserta salam tak lupa kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Eva Yuliani dengan NIM A2 P1222044. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan seminar pendidikan profesi guru dengan tema membangun paradigma baru terhadap makna guru. Baiklah, sebelumnya pada pengalaman saya pada pendidikan profesi guru gelombang 2 tahun 2022 ini, di sini saya memiliki pengalaman banyak, yakni mempelajari materi perkembangan peserta didik, kemudian pemahaman tentang asesmen, kemudian filosofi pendidikan, kemudian tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran computational thinking, dan pembelajaran lainnya. Kemudian tak lupa pula pembelajaran praktik secara langsung, yakni pembelajaran praktik pengenalan lapangan yang kami lakukan di 2 sekolahan, yaitu di PPL 1 di SMP dan PPL 2 di SMK. Di sana saya menemukan banyak pelajaran, kemudian banyak pengalaman yang saya dapatkan yang sebelumnya belum saya dapatkan pada perkuliahan lainnya. Dan pada kegiatan PPL tersebut saya melaksanakan kegiatan pembelajaran, kemudian saya mengevaluasi dan saya melakukan refleksi serta memberikan rencana tindak lanjut terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian pada kesempatan kali ini saya memilih pengalaman bermakna, yakni pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Sebelumnya, mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia ini merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang bagaimana sejarah pendidikan yang ada di Indonesia ini, yang di dalamnya itu termuat 5 topik, yakni perjalanan pendidikan nasional Indonesia, di mana di sini menjelaskan mengenai pendidikan Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Kemudian ada dasar-dasar pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni ada 4. Yang pertama itu pendidikan yang menuntun, yang kedua itu sistem Among, yang ketiga itu budi pekerti, dan yang keempat itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian ada identitas manusia Indonesia, di mana manusia Indonesia ini memiliki identitas, yakni manusia Indonesia yang berpedoman pada kereligiusan atau keagamaan. Kemudian Pancasila sebagai pondasi pendidikan Indonesia, di mana pendidikan Indonesia ini berpondasi atau berlandaskan pada 5 dasar Pancasila. Yang pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang terakhir yakni telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan, di mana di sini pendidikan itu memerdekakan setiap peserta didik. Peserta didik itu diberikan pendidikan berdasarkan kebutuhan serta minat dan bakatnya masing-masing. Kemudian
Kemudian dari beberapa topik dari mata kuliah filosofi pendidikan ini, saya memilih topik 2, yakni dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Adapun hal-hal yang dibahas di dalamnya itu ada 4 poin yang saya dapatkan, yakni pendidikan yang menuntun, kemudian kodrat alam dan kodrat zaman, kemudian budi pekerti, dan sistem among. Baiklah, yang pertama yakni pendidikan yang menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran itu berbeda. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan itu memberi tuntutan terhadap anak segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mereka mampu untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun di lingkungan masyarakatnya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan yang menuntun itu merupakan suatu usaha, persiapan, dan persediaan seorang pendidik untuk segala kepentingan hidup manusia atau anak, baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam kehidupan berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Baiklah, pendidikan yang menuntun ini menurut Ki Hajar Dewantara ada beberapa dasar-dasar pendidikan yang menuntun, yakni bagaimana tujuan pendidikan itu untuk menciptakan seorang anak atau seorang pendidik, seorang peserta didik untuk mencapai derajat setinggi-tingginya. Kemudian, oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada anak, agar mereka dapat memperbaiki tingkah lakunya dan tingkah hidupnya dalam kehidupannya kelak maupun dalam masyarakat. Kemudian, Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan anak itu sebagai tumbuhan padi, di mana jika seorang petani memberikan pupuk yang baik, memberikan tanaman, memberikan obat yang baik, kemudian memberikan fasilitas yang baik untuk tumbuhan tersebut, untuk padi tersebut, maka padi tersebut akan tumbuh dengan baik juga. Kemudian yang kedua ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman ini tidak luput dari latar belakang peserta didik, di mana kodrat alam ini merupakan sesuatu yang dibawa secara lahir, dari lahir secara batin oleh peserta didik. Kemudian, sedangkan kodrat zaman ini merupakan perkembangan anak yang dipengaruhi oleh teman, lingkungan, dan zamannya. Yang ketiga yakni budi pekerti. Budi pekerti ini merupakan watak atau karakter, perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti ini juga merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keluarga merupakan tempat awal atau pertama untuk menempa budi pekerti yang baik, di mana keluarga ini tidak luput dari bimbingan orang tua, bimbingan saudara-saudara yang baik. Kemudian tidak luput dari itu, sekolah juga harus memberikan dukungan serta perilaku yang baik untuk memberikan contoh kepada peserta didik agar peserta didik mampu untuk memberikan budi pekerti yang baik pula. Selanjutnya yang keempat itu ada sistem among. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, sistem among itu terdapat guru itu terdapat 3 tugas, yakni ingarso sing tulodo, yakni di depan memberi teladan, di mana guru itu memberikan teladan yang baik atau tingkah laku yang baik ketika berada di hadapan siswa. Kemudian yang kedua ingmadya mangun karsa, di tengah membangun kehendak, di mana pendidik itu membangkitkan semangat kepada peserta didik, baik dalam kegiatan belajar maupun dalam kegiatan non belajar. Kemudian yang ketiga itu ada tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan.
Selain guru memberikan semangat kepada murid, guru juga harus memberikan dorongan serta motivasi dan saran agar peserta didik mampu menjadi manusia yang lebih baik. Selain itu, pendidik juga harus memberikan contoh yang baik, baik berupa perilaku, sikap, tanpa mengambil hak murid agar mereka tumbuh dan berkembang sesuai batin peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, temuan masalah yang saya dapatkan selama saya belajar mengenai filosofi pendidikan dan memahami kembali tentang dasar-dasar pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, saya menemukan masalah yang cukup menarik diangkat, yakni banyaknya perilaku dan budi pekerti siswa yang semakin merosot, seperti budaya 5S yang kurang terimplementasi, kurangnya budi pekerti siswa baik kepada guru, teman maupun yang lebih kecil dari mereka. Adapun inovasi yang saya cetuskan kali ini yakni membuat papan perilaku terpuji. Nah, ini merupakan contoh papan perilaku terpuji atau papan perilaku baik. Di sini ada beberapa perilaku baik yang harus dilaksanakan oleh siswa nantinya di dalam kelas, yakni melaksanakan kegiatan 5S, salam, sapa, senyum, santun, dan sopan ketika dalam proses mengajar maupun di luar sekolah. Kemudian ada tidak mengejek teman, kemudian membuang sampah pada tempatnya, mengerjakan tugas dengan tepat waktu, disiplin, dan jujur dalam bertindak. Adapun langkah-langkah pengisian dari papan perilaku baik ini, yakni peserta didik itu mengisi papan perilaku baik ini setiap hari. Kemudian pengisian papan perilaku baik ini dengan bintang-bintang yang telah disediakan oleh guru, di mana nanti bintang-bintang itu akan mereka tulis nama mereka masing-masing dan mereka masukkan ke dalam papan tersebut. Kemudian yang terakhir ini memberikan apresiasi kepada peserta didik untuk mengumpulkan banyak bintang dalam 1 minggu sekali. Kemudian apresiasi itu akan diberikan oleh pendidik dalam seminggu sekali dan akan dipajang atau dipamerkan dalam mading sekolah. Ini merupakan contoh apresiasinya. Adapun rencana tindak lanjutnya yakni dengan melaksanakan kegiatan papan perilaku baik ini dengan rutin dan teragenda, di mana dilakukan seminggu sekali. Kemudian dengan menerapkan perilaku baik kepada peserta didik. Di sini juga peran pendidik sangat penting. Peran pendidik merupakan suri tauladan untuk peserta didiknya, sehingga pendidik harus memberikan perilaku yang baik di depan siswa sehingga siswa mampu untuk menirukannya. Kemudian melaksanakan kegiatan positif kepada peserta didik. Nah, di sini maksudnya itu peserta didik disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif seperti mengikuti organisasi baik pramuka, keagamaan, PNR, dan lain sebagainya, sehingga peserta didik itu tidak lagi berpikiran untuk melakukan kegiatan-kegiatan negatif. Adapun link portofolio digital itu dapat diakses melalui link tersebut. Baiklah, paradigma baru terhadap makna guru. Di sini saya selama saya mengajar dan kuliah di PPG ini, saya mengambil kesimpulan bahwasanya guru itu merupakan suatu pengabdian, di mana guru merupakan bentuk pengabdian seseorang terhadap ilmu yang telah diperoleh untuk diamalkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian, guru itu merupakan fasilitator dengan memberikan tuntunan serta menjadi suri tauladan yang baik kepada peserta didiknya. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada penyaji yang telah memaparkan materinya dengan sangat menarik sekali.
dan sangat informatif. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab yang akan dibagi menjadi 2 sesi. Kita buka untuk sesi pertama terlebih dahulu kepada pembahas satu, saudari Siska kepada saudari Siska untuk memberikan pertanyaan terhadap paparan yang telah disampaikan. Kepada saudari Siska dipersilakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk membahas desain inovasi yang dibuat oleh saudara Eva Yuliani. Melihat inovasi yang dibuat saudara Eva Yuliani, saya sangat senang ya, karena di sini saudara Eva memikirkan karakteristik ya, perilaku baik siswa kedepannya itu seperti apa. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa saat ini kan kemajuan teknologi itu benar-benar pesat, dan anak-anak terkadang kontrol mereka dalam bermain media sosial itu tidak dikontrol oleh orang tuanya gitu ya. Jadi mereka bebas, dan itu banyak efek negatif yang didapat oleh anak-anak. Nah, di sini yang mau saya tanyakan, menurut saudara Eva, inovasi ini apakah efektif untuk dijalankan? Itu untuk pertanyaan pertama. Baik Pak, terima kasih kepada pembahas 1 atas pertanyaan yang telah diberikan. Boleh langsung dijawab langsung saudari penguji. Oke, terima kasih kepada saudari pembahas. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari, yakni mengenai efektivitas inovasi yang saya rancang ini. Ya, menurut saya efektivitas dari inovasi yang saya rancang ini insya Allah itu berjalan dengan lancar, karena melalui partisipasi murid dengan melaksanakan kegiatan mengisi bintang-bintang perilaku baik setiap harinya, baik dalam kegiatan proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran, itu siswa mampu untuk meningkatkan semangat mereka untuk berperilaku lebih baik lagi, untuk meningkatkan perilaku budi pekerti, kemudian tingkah yang lebih baik, kemudian perilaku yang lebih baik di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan mengisi papan-papan perilaku puji tersebut, mereka itu akan meningkatkan motivasi mereka untuk berbuat lebih baik lagi. Dan selain daripada itu, kan ini dalam mengisi bintang-bintang itu tidak dipantau oleh guru ya. Jadi sebagai peserta didik yang sudah pada tingkat SMP dan SMA, saya itu berharap bahwa peserta didik itu mampu untuk meningkatkan rasa kejujuran mereka terhadap diri mereka sendiri untuk mengisi itu, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan reward atau penghargaan atau apresiasi, tapi saya berharap mereka itu memang mampu untuk mengimplementasikan perilaku baik itu di dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam proses pembelajaran di sekolah. Baik. Terima kasih kepada penyaji atas jawaban yang telah diberikan. Bagaimana saudari pembahas atas jawaban yang telah diberikan? Apakah ada tanggapan? Saya menambahkan sedikit ya. Tadi saudara Eva sudah menjelaskan tentang bagaimana prosesnya, proses implementasinya. Kemudian di sini yang mau saya tanyakan lagi, kita tahu ya, inovasi ini pasti bertujuan untuk meningkatkan pembiasaan ya, pembiasaan perilaku baik pada diri siswa tadi. Nah, tapi tentu saja ini bukan hanya sekedar pembiasaan. Bagi seorang pendidik tentu harus melihat berhasil enggak inovasi ini nantinya. Nah, apakah saudara sudah terpikir bagaimana cara saudara untuk mengevaluasi program inovasi ini? Apakah tidak nanti kan kita nggak mungkin ya inovasi tanpa tahu adanya peningkatan atau bagaimana? Bisa langsung dijawab. Oke.
Baiklah, terima kasih kepada tanggapan pembahas yang sangat luar biasa ini. Baiklah, izinkan saya untuk menjawab kembali. Untuk evaluasi terkait inovasi yang saya buat ini, kan siswa itu melakukan perilaku terpuji atau perilaku baik atau melaksanakan tingkah laku itu kan berdasarkan ini ya, bisa dilihat secara langsung dalam proses pembelajaran. Jadi dari situlah pendidik dapat menilai bagaimana perubahan dari tingkah laku atau budi pekerti peserta didik itu sendiri. Maka dari itu saya mencetuskan inovasi ini dan memberikan kesempatan untuk peserta didik, terutama hal yang paling awal itu untuk kesadaran dirinya sendiri, untuk menjadi pemimpin dirinya sendiri, untuk berbuat baik dan jujur dalam mengisi papan perilaku terpuji ini. Begitu. Baik, bagaimana saudari pembahas apakah sudah terjawab? Oke, berarti di sini untuk evaluasinya lebih ke pengamatan ya, observasi pendidik langsung. Tadi kan ada pakai sistem bintang ya, itu kira-kira bintangnya itu ditempel atau bagaimana? Oke. Baiklah, untuk sistem bintang itu kan guru akan melihat banyaknya bintang yang terisi pada papan perilaku tertentu tersebut. Kemudian dalam pemberian apresiasi 1 minggu sekali itu bukan bintangnya yang ditempel, namun guru itu menghitung, kemudian menghitung perolehan bintang yang paling banyak, bisa 2 atau 4 orang dalam satu kelas, kemudian ditempel pada mading. Dan ini juga tujuannya untuk memberikan semangat kepada yang lain agar berbuat lebih baik lagi. Berarti bisa disimpulkan bahwa evaluasinya itu menghitung jumlah bintangnya per minggu ya. Berarti itu termasuk salah satu evaluasi, di samping mengamati, mengobservasi langsung adanya perubahan perilaku, berarti saudara juga melihat dari hasil voting bintangnya tadi ya. Bagaimana saudari? Oke, saya rasa cukup itu pertanyaan dari saya. Selanjutnya saya Oke, terima kasih atas pertanyaannya pembahas 1. Kita lanjut ke pembahas 2. Boleh langsung memberikan pertanyaannya terhadap pemahaman materi yang sudah disampaikan oleh penjadi. Silakan. Terima kasih kepada saudari moderator. Kepada saudari pembahas, boleh ditampilkan lagi slide tentang inovasinya tadi? Ya. Desain inovasi yaitu papan perilaku terpuji. Sangat menarik sekali ya. Menanggapi pertanyaan dari pembahas 1, saya ingin menambahkan apa alasan saudara membuat inovasi ini untuk diimplementasikan di sekolah. Kemudian apa kaitan dari inovasi saudara ini terhadap mata kuliah yang saudara pilih, yaitu Filosofi Pendidikan Indonesia. Baiklah, terima kasih pembahas 1 atas pertanyaannya. Boleh langsung dijawab, boleh menjadi Baiklah, saya terima kasih kepada pembahas kedua yang telah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya, yakni apa alasan saya mengambil atau membuat desain inovasi papan perilaku terpuji ini, dan apa kaitannya dengan mata kuliah yang saya pilih tersebut. Alasan saya mengambil inovasi papan perilaku terpuji ini karena tadi kan sudah saya bahas ya sebelumnya, bahwasanya kemerosotan budi pekerti siswa itu dapat kita rasakan pada saat ini, seperti kurang terimplementasinya kegiatan 5S dalam proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran, kemudian kurangnya perilaku baik siswa kepada guru juga. Nah, di sini saya memberikan inovasi atau invensi dengan membuat papan perilaku terpuji ini untuk meningkatkan semangat peserta didik untuk berbuat baik. Kemudian dengan perilaku papan terpuji ini juga kan di sini
saya memberikan ide kepada siswa untuk membuat perilaku kawan terdidik ini. Kemudian siswa itu juga akan mendesain sendiri berdasarkan bakat dan minat mereka. Kemudian disitulah kita dapat melihat kreativitas mereka juga sebagai siswa SMP maupun setara SMA. Kemudian alasan kaitannya dengan mata kuliah yang saya pilih, yakni filosofi pendidikan yang terfokus pada topik dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Itu kan ada 4 ya, yakni pendidikan yang menuntun, kemudian sistem Among, kodrat alam dan kodrat zaman, kemudian yang terakhir itu ada budi pekerti. Nah, di sini juga saya terfokus pada budi pekerti siswa. Jadi itu kaitannya antara inovasi dan mata kuliah yang saya ambil. Baiklah, bagaimana saudara pembahas 2? Apakah ada tanggapan? Ya, ini kan desain inovasi yang dia ini memang bagus, cocok lah. Kalau saya rasa memang ini cocok untuk anak sekolah tingkat dasar gitu kan. Jadi kalau untuk tingkat lanjut, yang istilahnya dia juga sudah dapat memanipulasi perasaannya terhadap orang lain, terus bagaimana Anda sebagai peserta didik nanti untuk mensiasati? Sebagai pendidik untuk mensiasati? Atau ada cara saudara yang lain untuk melihatnya? Ya, terima kasih kepada saudara pembahas yang telah menanggapi inovasi saya. Mungkin kelihatannya desain inovasi saya ini lebih cocok ke anak SD. Namun menurut saya untuk setara SMP maupun SMA itu juga perlu dilakukan kegiatan seperti ini. Karena dengan mengisi bintang-bintang, kemudian memberikan apresiasi, itu akan meningkatkan motivasi atau semangat mereka untuk belajar lagi. Kemudian tidak hanya itu, kan di sini saya membebaskan atau memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendesain papan perilaku terpuji ini sendiri. Jadi mereka dapat memanfaatkan teknologi sebagaimana mestinya melalui Canva ataupun melalui aplikasi-aplikasi lain. Nah, di situ mereka dapat mengembangkan bakat serta minatnya juga. Itu kan bisa dilakukan setara SMP dan SMA. Sedangkan anak SD juga ini bisa dilakukan, namun perlu bimbingan atau bantuan dari guru. Bagaimana saudara pembahas 2 atas jawaban yang telah diberikan? Apakah sudah terjawab? Pembahasan yang di mana? Dengan inovasi dari pengaji. Oke. Saya rasa cukup kalau dari saya. Baiklah, terima kasih kepada penyaji yang telah memaparkan materinya pada hari ini yang sangat menarik karena desainnya memang yang terbaru. Kemudian terima kasih juga untuk para pembahas yang telah berkesempatan hadir, pembahas 1 dan pembahas 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyimpulkan dari hasil presentasi yang sudah dipaparkan oleh saudari Eva Yuliani terhadap bahwa paradigma baru terhadap makna guru, yaitu guru merupakan pengabdian yang bertujuan sebagai seorang guru tidak hanya memberikan ilmu akademisnya saja, namun dia menempa akhlak dari peserta didik itu sendiri, yaitu akhlaknya, perilakunya, budi pekertinya, maupun di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Selanjutnya, dari desain inovasi yang telah dipaparkan oleh saudari Eva, dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa perilaku baik yang bisa dipahami oleh peserta didik dalam proses pembelajarannya di luar maupun di sekolah. Oke, baiklah, sekian dari saya. Terima kasih atas kehadiran
kehadirannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.